Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Yarsi Pratama, kembali lagi ke channel podcastnya Yarsi Pratama University. Dan hari ini kita kedatangan dosen dari Prodi atau jurusan Teknologi Informatika Yarsi Pratama University. Yaitu karena masih muda, kita sapa dia AA aja katanya ya. AA Muhammad Huzaifah STMTI, atau biasa nih anak-anak mahasiswa pemanggilnya AA Ujai. Hai AA Ujai, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan AA Ujai dalam kondisi sehat dan pastinya harus dalam kondisi bahagia. Terima kasih AA Ujai. Sama-sama. Sudah mau menerima undangan dari kami untuk menghadiri podcast di Yarsi Pratama University hari ini. Oke, AA Ujai, aduh enak nggak ya AA Ujai gitu ya? AA apa Akang nih? Karena masih muda banget nih Sobat Yarsi. Boleh dilihat profilnya nanti di searching. AA Ujai ini lulusan tahun berapa dan dari mana lulusannya, boleh di searching nanti sama teman-teman di rumah. Kalau misalkan AA Ujai ini, saya bacakan sedikit nih ya tentang AA Ujai. AA Ujai ini ternyata backgroundnya adalah seorang santri. Betul. Wow. Santri dari mana nih A? Dari Bandung aja. Dari Bandung, santri. Mungkin dari pondok yang terkenal itu bukan si A? Bukan. Ya AA juga panggilannya. Iya, bukan. Oh, bukan AA itu. Bukan AA itu, ini mah AA Bukan Ujai. AA itu, ya. Ini AA Ujai ya, A ya. Iya. Baik, AA Ujai ini lulusan santri tapi bisa kan nah, kita pendalamannya nanti nih ya sambil jalan. Santri ini biasanya tuh ini ya, terkungkung gitu ya. Tidak bisa melihat dunia luar atau gaptek deh gampangnya. Betul. Ya A ya. Tapi AA Ujai ini berbeda, menerobos lintas cakrawala dunia ya, bahasanya jauh banget, dengan dunia teknologi, melek teknologi ya. Ujai ini ya, kok bisa gitu? Si santri-santri ini biasanya kan ya udah dia mah hafalan ya kan. Apalagi ya biasanya santri kalau ngaji kitab, pokoknya mah berkecimpung di dunia dakwah betul. Nah ini AA Ujai beda dari yang lain nih Sobat Yarsi. AA Ujai bisa bisa melintasi dunia dengan dunia teknologi dan melek teknologi, tidak gaptek. Itu bagaimana ceritanya? Apa juga yang menjadi motivasi AA Ujai untuk terjun ke dunia teknologi gitu ya Ujai? Mungkin satu-satu dijawabnya Ujai. Ujai ini kenapa bisa memilih atau mendalami teknologi sekalipun Ujai merupakan santri gitu. Silakan Ujai. Baik, terima kasih kepada Ibu. Ya, Ibu siapa nih saya panggilnya Ibu aja. Kakak aja deh, masa AA sama Ibu gitu teteh, ya. Oh iya ya. teteh. Boleh lah. Sama Teteh Lita boleh. Lita, ya, kali boleh. ini kita teteh sama AA ya. Iya. Ya, jadi pengajian Mama Dedeh ya. Gimana nih A? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Huzaifah, biasa dipanggil ya kalau di sini dipanggil Pak Ujai, kalau saya ngajar privat dipanggil ya Kang. Iya. Kang Ujai, dan ada beberapa panggilan lain ya. Kalau sama dosen saya dulu dari kampus-kampus pas S1 itu nama paling sulit diucapkan ya. Iya. Sampai saya lulus ya, dosen pembimbing saya manggil nama saya aja masih salah gitu ya. Luar biasa. Padahal dia ngebimbing. Ya 4 tahun ketemu masih salah aja manggil namanya. Oke, betul. Kebetulan background saya dari pesantren ya, sejak SMP saya pesantren ya sampai lulus SMA ya, berarti sekitar 6 tahun ya. Bahkan setelah itu kuliah pun sambil pengabdian ya. Pengabdian. Dan setelah pengabdian juga kebetulan aktif di sambil kuliah, sambil aktif di yayasan. Nah, kebetulan karena background saya pesantren, dan kenapa tiba-tiba milih ke dunia IT gitu kan? Ya, banyak kan kalau pesantren biasanya fokusnya itu
dia lulus kuliah keagamaan biasanya tuh ya, lanjut ke dakwah, jurusan agama, tafsir, Al-Quran, misalkan hadis, atau bahkan keluar ya ke Timur Tengah gitu ya belajar. Kebetulan saya juga sempat dapat kesempatan ya tahun 2014 itu karena mewakili Bandung ya, dan terpilih menjadi kalau di dalam bahasa Arab itu mutakalim awal ya. Kalau dalam debat itu ada first speaker lah ya. Ya, jadi mewakili Bandung dan terpilih sebagai salah satu first speaker yang mewakili Jawa Barat waktu itu untuk debat bahasa Arab di Indonesia. Nah, saat itu kelompok kita dapat dinotis lah ya, bisa untuk keluar ke Timur Tengah belajar melanjutkan agama, tapi kebetulan timnya itu saya dan kakak saya. Ini nepotisme ya, timnya kakak saya dan kakak saya. Enggak ya, memang karena ini ya, karena kemampuan ya dalam berbahasa. Dan satu teman saya tapi dilarang oleh orang tua ya, dan akhirnya tahun 2015 setelah lulus ya, karena kita gaptek ya, jujur aja di pesantren nggak boleh pegang HP. Itu ya. betul. Baru pertama kali bikin email, bikin Line, dulu masih hype-nya Line ya tahun 2015. Bikin WhatsApp itu tahun 2015. Sebelumnya tidak pernah megang sama sekali. Berarti nggak punya Facebook dong? Nggak punya. Dulu. Friendster, iya zaman dulu. Nggak punya dulu. IG, Twitter, belum tuh ya? Belum. Ya, bahkan bikin akun email aja baru saat baru itu. 2015 ya, tapi kalau kemarin. pakai Word udah sering lah ya, kan kita ngetik laporan mas sering lah ya. Cuma berinteraksi dengan teknologi itu baru saat itu. Baru tahun 2015 sambil nyari-nyari kampus, dan informasi masih terbatas dulu ya. Karena nggak tahu pendaftaran ke negeri kayak gimana, sampai pendaftaran kuliah aja nggak tahu itu. Tidak terarah gitu, atau tidak ada yang masuk ke pesantrennya? Ada masuk, cuma masih belum mengerti gimana prosesnya gitu. Ya, ada salah satu kampus Politeknik Negeri yang cukup terkenal, Politeknik Manufaktur Bandung tuh. Teman saya kebetulan ada yang dari sana, biasanya dia memberikan beasiswa ke pesantren ya. Karena reputasi salah satu mahasiswa di sana ya, teman saya cukup cemerlang di sana gitu. Ya, jadi karena akhirnya milih-milih nggak ngerti, dulu saya minatnya ke kesehatan dulu padahal ya. Iya. Tapi setelah membaca salah satu buku ya yang menarik tentang orang-orang sukses di dunia ya, di dunia teknologi, salah satunya ada pembuat Android, Andy Rubin, masih ingat saya namanya ya. Risetnya di Apple, keluar dan membuat Android karena dia berminat dalam robotik, sehingga si logo Androidnya kan robot ya dia. Iya, betul. Terinspirasi dari Andy Rubin, kayaknya menarik ini dunia teknologi. Saat itu nggak punya gambaran teknologi itu kayak gimana. Ya, dan juga saya cukup tertarik dengan salah satu sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman, bukan nama saya ya. Tapi memang nama sahabatnya seperti itu. Kalau kita baca, itu saya baca dari kelas 1 SMP ya, saat mulai masuk pesantren, saya ingat banget kisahnya sebagai seorang intelligence, mata-mata. Ya, di dalam sejarah Islam ya. Beliau mata-mata ya, sampai dikenal hadis-hadisnya menjelaskan tentang keburukan-keburukan. Nah, kan menarik gitu. Ya, sampai perkataannya dipercayai oleh khalifah gitu kan ya. Sampai bisa membuat Al-Qur'an, merevisi Al-Qur'an dari perkataan seorang sahabat saja gitu. Itu luar biasa, mata-mata yang diakui oleh Rasul gitu. Nah, itu kan menarik. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, mata-mata ya orang yang berkecimpung di dalam dunia teknologi, informasi, yang paham teknologi, paham informasi, gitu, mengerti teknologinya, sehingga akhirnya saya memutuskan masuk ke bidang teknologi yang saat itu saya masuk adalah teknik elektro, ya, dengan background 0 pengetahuan tentang elektro, ya, 0 pengetahuan tentang elektro, yang nggak tahu apa itu resistor, ya, tahanan, arus, nggak ngerti apa itu ya, tahunya di pelajaran fisika aja gitu. Sampai akhirnya bisa lulus dan melanjutkan di teknik informatika. Seperti itu backgroundnya. Kalau lihat di sini juga AA Ujai ini sudah mengikuti berbagai sertifikasi teknologi gitu ya. Dan juga pernah mempublikasikan risetnya di konferensi internasional. Nih salah satu konferensi internasional yang sangat bergengsi nih ya Ayah. Termasuk apa ini disebutnya? IEEE. Gitu. IEEE. Oh, IEEE. Iya. Oke. Itu apa itu?
Oh, ya. Jadi kebetulan tahun itu publikasi dari skripsi saya sebelumnya ya. Oh. Jadi kebetulan di tempat di kami gitu waktu S1 skripsi itu cukup tinggi standarnya ya. Jadi benar-benar mesti penelitian langsung. Kalau kita bandingkan dengan kampus-kampus sekitar Bandung itu, teman saya banyak kan kenalan ya biasa main kan gitu ya. Oh, lulusan Bandung juga Iya, ya? Oke. dengan anak-anak sekitar kampus yang cukup terkenal di Iya. Bandung ya, yang sering ikut lomba. Kebetulan dulu saya juga tergabung di lab ya, bareng teman-teman ya di lab roket. Kita pernah menjuarai Komurindo sering kalau di kampus saya di Unicom. Nah, saya tim support di roket elektrik. Ya. Saat itu tahun 2016 sampai 2017 ya kerjaan saya nge-lab aja gitu. Pagi kan jadwal masuknya tuh dari jam 9 sampai jam 6, itu kayak orang kerja aja itu ya. 8 jam kerja gitu. Kalau ada kuliah keluar masuk ke lab lagi. Nah, di skripsi saya itu tentang monitoring limbah. Saat itu Citarum ya sedang proses pembersihan tuh, beritanya sedang hype-nya tahun 2019, 2020 ya, pembersihan Sungai Citarum. Yeah. Nah, maka saat itu terbesit bagaimana caranya memonitoring limbah sungai. Kan pabrik di Bandung tuh banyak pabrik tekstil ya. Ya, kita tahu lah pabrik tekstil besar. Yeah. Nah, itu kan kadang suka bandel tuh pabrik-pabrik ya. Yeah. Ya, sering bandel membuang limbah langsung ke sungai tanpa diolah. Nah, bagaimana caranya masyarakat bisa memonitoring. Nah, tapi kalau alatnya ditaruh, kadang pabrik pinter. Udah ditaruh nih, waktu mau buang ambil dulu. Iya, kadang pabrik kan pinter ya, orang pinter ngakalinnya. Makanya bagaimana idenya membuat alat monitoring ya yang terintegrasi tapi bisa dibawa-bawa, portable. Nah, itu idenya gitu. Biar nggak diambil orang. Jadi masyarakat misalkan lihat kok airnya keruh ya depan rumah saya, ya udah tinggal turun cek. Kebetulan untuk mengukur limbah itu terpisah alatnya. Maka idenya adalah membuat alat terintegrasi yang bisa dimonitoring lokasinya dan juga bisa terkoneksi dengan internet, langsung ke HP terkoneksi gitu. Jadi masyarakat bisa mengontrol limbahnya sendiri, sungainya gitu. Itu inti dari proyek yang saya buat. Kebetulan itu sendiri, nggak boleh berkelompok. Sendiri lagi ya? Sendiri. Lu hebat. COVID sekali. lagi. Nah, itu tantangannya luar biasa dong. Nggak bisa ketemu temen. Nggak bisa ketemu Nggak bisa teman, kerja sama. Nggak bisa sharing gitu secara langsung gitu ya. Nah, berangkat dari yang penelitian tadi, itu yang dibawa ke dalam ajang conference internasional itu. Betul. Oke. Selain itu, apalagi terkait ini kayaknya selain di dunia teknologi, juga merambah ke kurikulum pendakwah gitu ya di Al Hikmah Foundation. Ini apa nih Nah, membuat aplikasi nih ya? Kalau Umils apa nih? Kalau Umils itu lomba. Oh, lomba. Kemarin kita Innovation Challenge, jadi kayak hackathon gitu. Ya kalau di teknologi, orang teknologi pasti tahu tuh hackathon, ya mini hackathon. Itu lomba-lomba yang umum ya dari dunia teknologi gitu ya, men-solve problem gitu. Nah, dengan teknologi kebetulan di sini temanya AI dan data science gitu dan security. Jadi kita bentuk satu tim ya, diadakannya oleh Skillful dan itu prosesnya panjang, dari mulai kita ikut pelatihan dulu, terus harus dapat sertifikasi internasional di sana satu. Ya, baru kalau udah lulus sertifikasinya, baru ikut mentoring 1 bulan, baru setelah itu dilombakan dari berapa kelompok, saya lupa lagi, terpilih 6 top besar yang presentasi di depan juri-juri kayak dari Microsoft, ada dari Prakerja, saya lupa lagi, ada dari Skillful-nya juga, dari biji-bijian itu foundation dari Malaysia internasional dia. Nah, di basisnya tentang teknologi, jadi kita demonstrasi di depan juri gitu. Itu aplikasinya Umils ya, untuk mendeteksi stunting ya, berdasarkan dengan data AI dan security gitu. Oh gitu. Oke, berangkat dari pengalaman yang sudah AA raih, kenapa tiba-tiba AA memilih menjadi dosen di Yarsi Pratama? Nah, apa yang membawa perjalanan AA akhirnya
ke sini? Panjang ya perjalanannya Iya ya. ya, kita udah main di Bandung, udah main ke internasional, sekarang Iya. akhirnya menetap jadi dosen di Yarsi Pratama. Nah, sebelumnya saya juga pernah jadi asisten riset di LIPI ya. Pernah juga ya sempat daftar kerja juga di bursa dagang gitu kan, di Alam bursa dagang. Cuma karena saya masuk ternyata toiletnya mesti bersih terus, saya nggak nyaman gitu. Terus kalau ketemu klien mesti pakai jas, wah nggak bisa saya. Loh kenapa? Itu bukannya impian sebagian orang tuh ya, Sobat Yarsi? Oh kerja itu ya pakai jas, di gedung bertingkat, ya kan? Wah itu impian hampir semua orang. Lalu justru AA nggak nyaman dengan seperti itu. Kenapa? Betul, saya paling tidak nyaman kalau keluar kerja harus pakai jas, pakai sepatu pantofel, ya pakai dasi. Aduh, Nah, itu menyulitkan hidup kalau kata saya ya. Karena anak IT kan baik kalau di asisten riset di LIPI, ya penting pakai pakaian rapi, nggak pakai kaos oblong gitu. Dosen saya kebetulan juga gaya-gaya semua, rambut panjang, anak teknik kan tahu ya. Iya, baragajul lah bahasa Sunda namanya. Betul baragajul. Keluar lagi kata-kata baragajul, baru dengar lagi saya tuh. Ya itu jadi nggak nyaman kalau disuruh formal-formal banget gitu. Enaknya makanya saya lebih ke belajar digital marketing, akhirnya pindah mengerjakan penelitian atau freelance di dunia IT. Nah kebetulan dipinta S2 oleh orang tua dan ada kesempatan mengajar karena kebetulan saya juga mengajar privat dan cukup. Oh memang ada basicnya juga jadi seorang pengajar. Iya, jadi saya cukup suka mengajar, share ilmu. Ya kebetulan ada saat lulus dari Universitas Pratama meminta dosen, kayaknya dicoba menarik deh mengajar gitu ya. Nah coba deh mengajar di Universitas Yarsi untuk sharing ilmu. Oke. Setelah terjun dan sekarang sudah menjadi dosen tetap ya di Yarsi Pratama, menurut AA Ujai apa pembedanya sih Universitas Yarsi Pratama dengan universitas lainnya? Ya kita nggak usah jauh-jauh ke Bandung lah, tolak ukurnya yang ada di sekitaran kita aja nih gitu ya. Pembedanya apa sih? Karena kan jurusan teknologi informatika ini kan bukan satu-satunya ya kita akuin. Bukan yang Yarsi Pratama punya, tapi tempat lain juga ada. Apa sih yang membedakan kita dengan yang lainnya itu apa? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Perbedaannya apa? Sekali. Agar Sobat Yarsi Pratama di rumah bisa langsung ini yang ngebedain. Oke, saya mau langsung jadi mahasiswanya AA Ujai. Langsung deh berbondong-bondong datang ke Yarsi. Nah, apa tuh A? Oke, perbedaan pertama yang paling terlihat ya, ini bonding antara mahasiswa dengan dosen. Itu sangat menarik karena kalau di universitas itu biasanya ada gap dia antara dosen dengan mahasiswa, dan itu juga yang saya tidak suka ya sebenarnya dengan gaya seperti itu. Kalau kita lihat di luar negeri ya gitu, antara profesor dengan dosen itu ya like friend gitulah ya, seperti teman gitu. Kalau manggil bahkan mereka nggak mau dipanggil prof gitu, enggak, hai dengan namanya bahkan itu ya. Jadi termasuk di pesantren saya seperti itu. Di pesantren saya nggak ada kiai itu nggak dipanggil kiai, panggilnya uak. Agar jadi lebih kayak dekat. Kekeluargaan gitu. Betul. Tidak ada rasa canggung saat ngobrol. Nah itu sangat menarik ya, kita kolaborasi dengan mahasiswa gitu, tapi tentu dengan adab-adab yang harus dijaga. Itu yang cukup menarik ya. Mahasiswa dilibatkan di dalam pengabdian masyarakat. Nanti ada penelitian melibatkan mahasiswa, kan kita ngobrol bareng di kelas gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, tentunya kalau pengajar ya kita nggak bisa bandingkan dengan yang lain ya, karena mungkin setiap tempat punya pengajarnya sendiri-sendiri, keahliannya masing-masing dan jurusannya masing-masing berbeda gitu. Tapi kita di sini ingin mencoba ya, setiap lulusan itu bisa sesuai dengan kompetensi industri gitu. Nah, jadi matematikanya pun diajarkan, ini aplikasinya begini loh kalau di dunia IT gitu. Nggak monoton gitu matematika doang gitu. Nggak juga belajar coding doang gitu. Bahkan ada sedikit insight bisnisnya gitu. Dan bagaimana kalau bekerja di luar negeri, realnya itu seperti apa, atau bekerja di dunia industri. Diberitahu sejak dini gitu.
Oh, ya gitu. Itu pembedanya ya, A, ya. Betul. Baik. Jadi mungkin Sobat Yarsi Pratama, kalau di tempat lain mungkin ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Nah, di Yarsi ini kita sistemnya kekeluargaan, lebih kebersamaan. Jadi kalau misalkan nanti ada penugasan atau perkuliahan yang tidak dimengerti, nah ini bisa langsung japri-japrian gitu ya. Japri-japrian, iya. Jadi ada komunikasinya lancar antara dua arah nih, antara mahasiswa dengan si dosen, nggak lagi yang canggung-canggung gitu ya. Atau mau tanya-tanya terkait perkuliahan, bisa diskusi bareng sama dosennya langsung, bisa banget. Itu mungkin ya yang jadi penarik dari teknologi informatika yang ada di Yarsi Pratama. Betul. Oke, kalau misalkan yang saya tahu ya, teknologi informatika itu tuh biasanya tuh kaum-kaum yang bukan introvert ya, tapi lebih ke kaum-kaum yang seperti Mbah Dukun katanya. Dia diemnya nggak tahu di mana, tiba-tiba menghasilkan cuan. Nah, apakah seperti itu teknologi informatika? Banyak orang yang bilang, ya itulah, kita diem di kamar aja kita bisa menghasilkan cuan. Kalau anak-anak IT mah katanya gitu kan, nggak usah kantoran. Nah, mungkin itu salah satu alasan juga tadi AA bilang nggak nyaman dengan berjas, dengan berpantofel. Mungkin seperti itu yang katanya kan kalau anak IT bisa di kamar aja juga menghasilkan. Seperti itu nggak sih? Nah, kalau anak IT introvert, bukannya introvert ya, biasanya wibu lagi. Nah, mungkin yang tahu ya. Nah, memang benar ya, IT itu enaknya dia fleksibel ya. Dia bisa dikerjakan di mana saja sebenarnya ya. Selama ada komputer, selama dia bawa laptop, laptopnya mendukung dan ada koneksi internet, ya itu bisa dikerjakan di mana saja. Itu berbedanya IT dengan yang prodi-prodi ataupun pekerjaan lainnya, ya gitu. Kecuali memang beberapa pekerjaan seperti cyber security itu biasanya harus atau cloud ya, orang-orang yang bekerja di bidang di servernya itu ya pasti harus di sana dia diam. Nah, kalau cyber security kan itu kayak ya ibaratnya satpam digital lah ya. Ya walaupun gengsinya tinggi tapi mesti digasip, mengawasi gitu dalam perusahaan. Tapi umumnya bisa dikerjakan di mana saja memang gitu, dan bisa menghasilkan dari mana saja. Peluangnya itu lebih besar ya, bisa bekerja sama dengan orang-orang di seluruh dunia gitu. Kalau istilah sekarang digital nomad ya, orang-orang nomaden ya, tapi kerjanya digital gitu. Itu menariknya dunia IT. Dunia IT, baik. Kalau saya minta ke AA pesan nih untuk Sobat Yarsi Pratama yang saat ini masih memilah-milih mau ambil jurusan apa dan mungkin masih searching. Nah, apa sih yang bisa AA sampaikan ke Sobat Yarsi Pratama di rumah nih? Pilihlah IT gitu kan, pilih IT dan pilihan IT-nya itu di Yarsi Pratama. Nah, untuk Sobat Yarsi Pratama yang masih bingung milih jurusan, biasa galau-galau anak Gen Z ya. Itu dia. Ya, overthinking mau milih jurusan aja ya. Gitu ya Bu ya, overthinking ya. Betul. Terus sorry dipotong. Saya soalnya tiba-tiba dapat keingetan gini. Ini generasi Z loh ya yang kita hadapin saat ini. Tapi mereka sudah berpikirnya, nanti lulusan ini kerjanya apa Kak? Lulusan ini kerjanya apa Kak? Wow, kalian kok langsung berpikir lulus dari sini kerjanya apa gitu kan ya. Kalau dulu saya tuh cari jurusan tuh yang nggak ada matematikanya. Terus enak nggak sih dosen-dosennya? Kalau saya tuh ya dulu enak nggak dosen-dosennya, mata kuliahnya gimana? Belum terpikir lulus dari situ mau kerja apa di mana tuh belum. Tapi anak sekarang itu udah pasti yang ditanya kerjanya apa, di mana, lulus dari sini. Itu bedanya tuh. Untuk Gen Z yang masih bingung-bingung pilih jurusan, galau, overthinking bahkan ya mau masuk kemana ya. Nah pastikan ya sebelumnya salah pilih jurusan itu hal yang wajar ya gitu. Banyak kok teman saya yang manajemen jadi cyber security, IT jadi orang bisnis, orang geologi jadi orang IT. IT itu terbuka untuk siapa saja gitu ya, tanpa background yang khusus gitu sebenarnya. Nah, untuk yang masih bingung pilih-pilih, nah, udah masuk IT itu hari ini prospeknya cukup bagus. Wah. Gitu.
Lah kan setiap orang bisa masuk dunia IT. Apa bedanya? Bedanya orang yang memperdalami IT atau kalau di luar kita sebut computer science ya. Nah, ini dia punya basic yang kuat. Gitu. Basic yang kuat terkait teknologi gitu. Basic yang kuat terkait teknologi. Nah, basic ini nanti bisa digunakan untuk ya merambah ke berbagai bidang IT lainnya gitu. Jadi nggak terfokus satu. Nanti tiba-tiba ada yang mau jadi web developer, ada mau jadi nanti back end developer, atau mau jadi full stack ya kalau sekarang, atau mau jadi nanti IoT developer gitu ya, atau data science, data analis, AI dan lainnya. Nah, di jurusan lain, ya, apalagi AI sekarang, mereka carinya PhD yang IT gitu. Nggak bisa dari jurusan lain. Karena butuh riset-riset terbarukan. Nah, jadi untuk Anda ya yang mau memperdalami IT, ya, kalau bisa dilinearkan jika Anda memang berniat advance di bidang IT. Nah, di YARSI kebetulan karena saya juga basicnya di bidang data ya dan AI dan Internet of Things, kita bisa banyak ngobrol dan sharing tentang AI dan kebetulan nanti akan dijuruskan ya, mempelajari tentang web dan data. Begitu di Universitas Yarsi Pratama. Wah, menarik sekali kan Sobat Yarsi Pratama. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah overthinking lagi, tentukan pilihan kalian langsung di jurusan IT-nya Yarsi Pratama dan pastinya akan langsung didosenin sama AA Ujai ya. Dan pastinya juga dosen-dosen IT yang Yarsi punya ini sudah mumpuni dan kompeten ya, sangat kompeten di bidang IT gitu ya. Dosen-dosen yang kita punya sudah barang tentu sudah pastinya mereka ini merupakan dosen-dosen yang pengalamannya udah luar biasa sekali. Sudah tadi aja conference ke internasional aja ya Ujai. Betul juga dengan dosen-dosen yang lain ya. Sama dengan dosen-dosen yang lain. Jadi nggak nutup kemungkinan Sobat Yarsi untuk tidak memilih Yarsi Pratama dengan jurusan IT gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang masih ragu lagi nih, mungkin masih belum familiar sama yang disebutkan AA tadi nih. Lebih lengkapnya nih prospek kerja dari IT ini apa sih kalau misalkan di lahan pekerjaan lah yang ya mungkin kayak di pemerintahan, terus kalau di perusahaan, di rumah sakit, terpakai nggak sih gitu lulusan IT? Nah, selain menjadi tadi Mbah Dukun sendiri, itu udah pasti bisa ya. Nah, tapi di tempat-tempat kerja yang lain tuh gimana sih gitu lahannya untuk IT ini? Oke, yang masih bingung prospeknya seperti apa? Ya, ini satu statement yang sedang hype hari ini. IT atau orang-orang IT ini sekarang menjadi aset perusahaan ya, bukan sistem support lagi. Nah, kalau 10 tahun lalu IT itu masih support ya, karena bisnis belum bertransformasi menjadi bisnis digital. Nah, zamannya hari ini semua sudah digitalisasi, bahkan sudah masuk industri 5.0 bukan 4.0 lagi gitu, sudah masuk ke dunia artificial intelligence gitu. Nah, orang IT sebagai aset perusahaan dia memegang peran penting nanti ya, untuk semua lini bisnis ya, mau di bidang apapun itu, mau Anda bahkan UMKM pun butuh orang IT nanti gitu, untuk menganalisa data sampai menghasilkan keputusan berdasarkan data. Nah, Anda nanti akan dibutuhkan oleh semua perusahaan di Indonesia yang sedang bertransformasi. Apalagi Anda yang mau berkarir di bidang Internet of Things, Cyber Security, dan AI. Ini adalah 3 minat yang sedang hype ya. Beberapa yang akan hype ya, sedang dan akan hype di beberapa tahun yang akan datang. Keamanan cyber ya, karena transformasi digital butuh keamanan. Disitulah letak keamanan cyber ya, orang-orang yang ahli di bidang cyber security. Selanjutnya orang-orang di bidang Internet of Things.
pada hari saatnya nanti segala sesuatu akan jadi smart. Nah, sering dengar kan smart home, iya, smart atau apa smart city, smart hospital, segala sesuatu akan smart. Nah, orang-orang yang mengerti di bidang IoT akan dibutuhkan. Perannya sangat penting. Selanjutnya di bidang AI. Nah, AI dan data ya, data dan AI ini include. Berapa tahun ke depan segala sesuatu akan jadi AI gitu, akan serba semua tergantikan nggak tuh dengan AI ya? Nah, seperti justru itu. Ya, IT ini ya, IT yang ada di balik AI ini. Di balik AI. Iya, jadi benar-benar jangan ragu lagi gitu ya. Betul. Ya, ini justru semakin ke depannya ya bidang IT inilah yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Betul. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Ah? Cukup. Oke, baik kalau gitu Sobat Yarsi Pratama, sepertinya kita sudah ngobrol panjang lebar dengan A. Ujai terkait teknologi informatika atau dunia digitalisasi saat ini. Dari A. Ujai yang backgroundnya pesantren gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa melek dunia dengan melalui digitalisasi. Oke, buat Sobat Yarsi Pratama yang masih ragu dan masih bimbang, langsung aja datang ke Yarsi Pratama dan pilih prodi Teknologi Informatika. Terima kasih untuk hari ini Aujay, waktunya sudah diganggu. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.